Sangat menarik Dokter ya. Tadi kolom chatnya penuh dok. Banyak yang menjawab untuk kasus 1 dan kasus 2 dan alhamdulillah cukup menyenangkan ya yang menjawab banyak yang benar. Bacakan dulu dok, boleh pertanyaan dari kolom chat dok. Yang pertama dari Dokter Triwijaya dok. Ini beliau mohon pencerahan apa yang harus dilakukan dokter umum baik di FKTP atau di UGD dalam rangka screening kelainan jantung pada anak. Itu dok, pertanyaannya yang pertama dok. Ya, terima kasih Dokter Risti. Jadi memang benar ya, ketika kita sebagai seorang dokter umum, apakah itu di emergensi, ataukah itu di praktek kita sehari-hari, tentu kita harus tahu bagaimana cara kita untuk menegakkan diagnosis dari penyakit jantung bawaan, terutama di sini adalah yang asianotik ya, yang kita bicarakan. Seperti tadi saya sudah katakan, kita bisa berangkat dari dua hal. Bisa berangkat dari pasien yang kita hadapi ini, dia ada gejala yang memang mencurigai ada penyakit jantung bawaan. Atau nggak ada gejala, tapi kita menemukan sesuatu, kebetulan nih. Dan karena kita memeriksanya. Nah, apakah itu dengan gejala, atau yang kita ketemukan sesuatu kebetulan, yang kita temukan itu adalah ada murmur, atau kita mendengarkan ada bunyi jantung yang tidak normal ya, seperti tadi ada white peak split, atau kita menemukan tekanan darah yang berbeda, atau nadi yang berbeda, tidak sama. Nah, itu kita akan melakukan langkah-langkah pemeriksaan. Artinya kita sudah pada kondisi kita curiga nih ada penyakit jantung bawaan asianotik, maka kita akan melakukan langkah-langkahnya, yaitu kita akan mulai lagi menganamnesis lebih teliti lagi, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik yang lebih teliti lagi, kemudian kita melakukan X-ray, lalu kita melakukan EKG. Jadi dari langkah ini, yang 4 ini, kita sudah bisa mengarahkan ini apa penyakit jantung bawaan asianotik. Saya kira demikian Dokter Rizky. Mungkin saya perlu tambahkan bahwa pemeriksaan EKG itu merupakan kompetensi dari dokter umum ya, apalagi dokter anak. Dan kalau tidak salah, pada simposium online sebelum ini, Prof. Mulyadi sudah berbicara panjang lebar mengenai tip dan trik membaca EKG pada anak. Dan itu bisa kita terapkan untuk menegakkan penyakit jantung bawaan asianotik. Lakukanlah EKG. EKG pemeriksaannya ada di mana-mana, ya. Kita melakukan pemeriksaan, kita baca. Kalau kita menemukan yang seperti clue-clue yang tadi saya sudah sampaikan, maka kita lanjutkan X-ray, kita lihat ini ada kardiomegali atau tidak. Kemudian ya kita bisa kerucutkan lagi ini kira-kira diagnosisnya apa dengan menggabungkan temuan fisik, kemudian EKG, dan kemudian kita melakukan X-ray. Saya kira demikian Dokter Rizky. Dokter ya. Ini masih ada pertanyaan lagi dok. Yang kedua pertanyaan dari Dokter Sadiah di Padang. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Kenapa pada VSD tidak terjadi dilatasi atau hipertrofi ventrikel kanan? Padahal ada tambahan volume di ventrikel kanan dan juga di ventrikel kiri. Enak. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rizky. Jadi kenapa beda? Padahal kan kalau kita lihat secara skematik tadi kan semuanya masuk ke ventrikel kanan ya. Nah, dia berbeda karena kalau pada VSD, viralnya itu terjadi pada saat fase sistolik. Saat fase sistolik. Jadi, ketika fase sistolik, darah yang ada di ventrikel kiri itu dipompakan ke aorta. Tetapi karena ada septum ventricle, darah itu juga akan ada viral masuk ke ventrikel kanan. Tetapi karena ini terjadinya pada waktu sistolik, maka itu langsung masuk ke arteri pulmonalis. Jadi dia langsung. Berbeda hanya dengan pada ASD. Pada ASD, viralnya pada atrium. Tetapi darah yang masuk ke atrium kanan dan menuju ke ventrikel kanan itu akan masuk pada waktu fase diastolik. Sehingga dia akan tertampung dulu kan di
saat fase diastolik yang membuat ruangan dari ventrikel kanan itu menjadi dilatasi. Berbeda dengan pada VSD. Pada VSD, begitu masuk ke ventrikel kanan, darahnya langsung masuk ke arteri pulmonalis. Jadi tidak tersimpan di ventrikel kanan, sehingga ventrikel kanannya tidak dilatasi. Jadi yang dilatasi adalah si ventrikel kiri. Nah, demikian penjelasannya, Dr. Rizky. Baik, dokter. Masih ada pertanyaan ya, dok? Nah, ini dari dokter Kevin Wibawa. Selain mengucapkan terima kasih atas informasi presentasi dokter yang sangat informatif, ini beliau bertanya juga, apakah anak-anak dengan PJB asianotik dapat mengalami komplikasi hipertensi pulmoner sebelum usia 18 tahun? Jika iya, bagaimana kita mencurigai dan menegakkan hipertensi pulmoner pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan asianotik? Terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali ya. Saya senang karena para dokter yang hadir di sini mengikuti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa pada penyakit jantung bawaan yang asianotik itu bisa terjadi komplikasi hipertensi pulmoner. Bisa, ya. Pada usia dini untuk tipe yang post tricuspid SUN itu bahkan bisa terjadi komplikasi hipertensi pulmoner pada usia yang lebih dini. Berbeda dengan kalau pada tipe yang pre-tricuspid SUN seperti pada ASD. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa tahu bahwa ini sudah terjadi komplikasi hipertensi pulmoner? Ada beberapa cara dan sangat sederhana dan tidak mengeluarkan biaya, yaitu juga dari pemeriksaan fisis. Dari pemeriksaan fisis, kita mendapatkan dua tanda yang menunjukkan ada hipertensi pulmoner. Yang pertama adalah bunyi jantung duanya mengeras. Yang kedua, terdapat pulmonary tapping. Jadi detak bunyi jantung duanya itu, detak dari pulmonalnya itu akan kita raba. Itu kita bisa dapat dari palpasi. Ya, jadi dua tanda ini itu bisa menunjukkan ke kita bahwa pasien yang kita hadapi ini adalah penyakit jantung bawaan asianotik yang sudah ada hipertensi pulmonalnya. Jadi sekali lagi dari pemeriksaan fisis, lakukan pemeriksaan fisis yang teliti. Dengarkan bunyi jantungnya. Jika bunyi jantung duanya mengeras, maka itu merupakan satu tanda bahwa aliran darah yang menuju ke sirkulasi pulmonar itu meningkat, ya, yang membuat tekanan di pulmonar itu meningkat, sehingga pada waktu katup pulmonar itu membuka atau menutup, dia akan tertutup dengan kuat karena tekanan di pulmonar yang tinggi. Dan itu kita bisa tahu dari bunyi jantung duanya yang mengeras. Lalu pulmonary tapping, caranya lakukan palpasi. Di mana kita palpasinya? Letakkanlah telapak tangan kita itu di sela iga 2 linea sternalis kiri di atas katup pulmonar. Kita tahu bahwa katup pulmonar itu letaknya di sela iga 2 kiri. Ya, letakkan di sana dan kita bisa merasakan, ya, karena ini palpasi, berarti kita bisa merasakan adanya hentakan yang kuat dari bunyi jantung 2. Itu yang disebut dengan pulmonary tapping. Nah, kalau dari pemeriksaan ini kita sudah dapatkan, maka kita bisa lanjutkan melihat yang lain. Seperti tadi kan bahwa langkahnya kita bisa melakukan EKG. Dari EKG akan terlihat jika ada hipertensi pulmoner. Kalau kasusnya ini VSD, maka kita akan mendapatkan, kalau VSD belum hipertensi pulmoner kan hipertrofi ventrikel kiri. Tapi kalau sudah ada hipertensi pulmoner yang masih bidireksional, maksudnya masih belum irreversible hipertensi pulmonernya, kita akan mendapatkan biventricular hypertrophy. Tapi kalau hipertensi pulmonernya ini sudah irreversible, kita kasus VSD yang tadi harusnya LVH, pada EKG kita akan mendapatkan justru RVH. Seperti itu.
Kemudian kita lihat lagi gambaran X-ray-nya. Pada X-ray yang sudah ada hipertensi pulmonal, maka kalau hipertensi pulmonalnya ini masih irreversible, corakan vaskular parunya memang masih meningkat. Tapi kita akan melihat segmen pulmonalnya menonjol. Seperti tadi yang saya tunjukkan di slide saya, segmen pulmonal yang menonjol. Namun, jika hipertensi pulmonalnya ini sudah irreversible, maka kita akan mendapatkan gambaran corakan vaskular parunya yang sempit, ya. Jadi oligemik yang tadi harusnya pletorik, meningkat corakan vaskular parunya, tapi kalau sudah hipertensi pulmonal dan irreversible dia akan oligemik, corakan vaskular parunya menurun, dan jantung yang tadi kita lihat kardiomegali, kalau sudah hipertensi pulmonal yang irreversible, maka dia akan menjadi mengecil. Kalau yang sudah irreversible ini yang kita kenal dengan istilah Eisenmenger syndrome. Jadi saya kira demikian Dokter Diaris. Ya, Dok, ini ada pertanyaan lagi Dok dari Dokter Ahmad Bayu Alfarisi. Saya rasa pertanyaannya sangat menarik karena beliau bertanya gejala-gejala dan temuan fisik beberapa penyakit jantung bawaan non sianotik ini kan muncul later in infancy atau di childhood gitu. Jadi kira-kira usia berapa ya Dok mulai ada usia berapa seorang bisa terdiagnosis atau menderita penyakit jantung bawaan non sianotik? Sekalian Dok, yang kedua pertanyaan dari Dokter Alfarisi juga, bila ditemukan lebih dari 2 penyakit jantung bawaan non sianotik, itu kira-kira ada temuan lain yang bisa didengarkan pada atau didapatkan pada pemeriksaan fisis atau pemeriksaan fisisnya apakah berbeda. Yang ketiga, pada anak dengan kecurigaan suatu sindrom, apakah langkah-langkah deteksi PJB juga perlu dilakukan? Ada 3 ya Dok pertanyaannya. Ya, terima kasih Dokter Bayu. Jadi saya akan menjawab satu-satu ya. Dari yang pertama, kapan kita bisa mulai mengetahui ada penyakit jantung bawaan? Tentu saja sedini mungkin, ya. Tetapi masalahnya ada beberapa kasus yang kita itu mungkin tidak mendengar ada murmur pada saat lahir. Kita tahu bahwa murmur itu bisa terdeteksi 30% pada saat lahir. Padahal kan kalau untuk mencurigai penyakit jantung bawaan asianotik kan kita memang penting sekali mendengar ada murmurnya ya. Nah, 30% terdengar pada waktu lahir. Langsung kita mendengar ada murmur, misalnya VSD kita langsung mendengar ada murmur holosistoliknya. Pada PDA, kalau bayi baru lahir kita mendengar murmur sistoliknya terdengar 30%. Lalu yang lainnya ternyata bisa tidak terdengar. Ya. Lalu kita bagaimana nih cara kita? Caranya adalah ketika pasien itu pulang, pada saat pulang kita akan mendengar ada murmur apa tidak. Jika pada saat pasien ini pulang dari rumah sakit dan kita tidak mendengar murmur, kita tidak menemukan tanda-tanda yang lain yang mencurigakan ke arah penyakit jantung bawaan asianotik, maka ketika pasien pulang jangan lupa kita pesan, kontrol. Dan mereka juga akan kontrol kan sebagai setiap anak yang pulang dari rumah sakit kan kita memang menganjurkan kontrol ke dokter lagi, ya, kontrol. Pada waktu kontrol itu, ya, apakah seminggu, apakah sebulan, maka kita wajib memeriksa lagi auskultasi bayi tersebut. Jadi jangan hanya satu kali kita periksa auskultasi pada saat pasien pulang dan kita tidak menemukan ada murmur, tidak ketemu tanda-tanda yang lain, nggak ada sindrom. Lalu waktu dia datang berikutnya, kita tidak periksa lagi jantungnya. Jangan, harus kita periksa. Setiap dia datang berkunjung, kita periksa. Datang berkunjung seminggu, kita cek lagi bunyi jantungnya. Datang sebulan, kita cek lagi bunyi jantungnya. Kenapa demikian? Karena murmur pada penyakit jantung bawaan yang baru lahir tidak terdengar, itu disebabkan karena tekanan paru-paru yang masih tinggi. Dan tekanan paru-paru itu biasanya menurun rata-rata di 6-8 minggu. 6-8 minggu itu kan berarti 1,5-2 bulan ya. Itu rata-rata tekanan paru-paru akan normal. Pada saat itulah yang tadi tidak terdengar murmur, kita bisa mendengar ada murmurnya.
Jadi untuk pasien yang waktu pulang nggak kedengaran mermer, bukan salah telinga dokternya nggak dengar mermer, bisa jadi itu memang karena tekanan paru masih tinggi dan pada waktu dia kontrol tekanan paru-paru sudah turun, kita mendengar mermer. Jadi seperti itu. Jadi penjelasan untuk pertanyaan yang pertama demikian. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kalau kita mendapatkan beberapa tipe dari penyakit jantung bawaan, karena kita tahu ya, kalau tadi yang disebutkan adalah yang simple, penyakit jantung bawaan asianotik. Simple artinya yang satu-satu-satu. Tapi bisa jadi kan kita akan berhadapan dengan penyakit jantung bawaan yang dia ada kombinasi. Ada ASD-nya, ada VSD-nya. Atau ada PDA-nya, ada ASD-nya. Atau bahkan bisa bergabung dengan tipe yang sianotik yang mungkin nanti akan dibicarakan pada episode yang berikutnya ya. Jadi ada banyak tipe kelainan jantung yang terjadi pada seorang anak. Bagaimana cara kita mengetahui ini apa penyakit jantungnya? Tentu saja pada kondisi yang banyak kelainan jantungnya, kita akan cari tahu yang mana lebih dominan yang kita dengar bunyi jantung tersebut. Karena yang lebih dominan yaitu kelainan utamanya. Bisa jadi nanti ada ASD dengan PDA, tapi murmur kontinu, maksud saya Whitefield speed-nya nggak kedengeran. Yang terdengar hanya murmur kontinunya. Bisa jadi seperti itu. Tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa secara klinis mungkin kita menemukan satu saja tipenya. Ya, tidak apa-apa. Nanti kan akan dilakukan pemeriksaan yang lain. Kita akan melihat gambaran dari EKG-nya bagaimana. Kemudian kita lihat gambaran X-ray-nya. Kalau ada dua kelainan, yang dua kelainan itu defeknya besar, ada PDA besar, ada ASD besar, maka gambaran fototoraksnya mungkin kita akan dapatkan kardiomegali, sangat kardiomegali. Kemudian corakan vaskular parunya bisa sangat meningkat. Ya. Kemudian pada EKG-nya, kita bisa mendapatkan dua-duanya. Bisa jadi kita bisa dapatkan untuk PDA kan itu LVH, sedangkan pada ASD itu adalah RTA. Bisa jadi kita dapatkan dua-duanya. Tapi tadi seperti saya katakan, kalau dapat dua-duanya jangan-jangan ini hipertensi pulmonar, dok. Belum tentu. Kan kita harus lihat lagi klinisnya. Klinisnya bagaimana? Kalau hipertensi pulmonar kan mestinya ada pulmonary tapping atau bunyi jantung duanya mengeras. Nah, kalau pada pasien kita ini, pada pemeriksaan fisiknya, tidak ada bunyi jantung dua mengeras, tidak ada pulmonary tapping, kemudian pada waktu pemeriksaan fisik hanya terdengar murmurnya kontinu, pada X-ray kelihatan sekali ada kardiomegali dengan corakan vaskular paru yang meningkat, kemudian pada EKG-nya kita dapatkan dua gambaran, ada LVA dan RTA, ya kita bisa berpikir bahwa ini bisa jadi ada VSD atau ada PDA dan ada ASD. Jadi seperti itu. Jadi memang ketika kita melakukan pemeriksaan terhadap pasien, kita bisa menggabungkan dari tahapan-tahapan yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian kita bukan hanya satu pemeriksaan saja, kita bisa menggabungkan antara klinis, X-ray, kemudian dengan EKG. Jadi dari menggabungkan tahapan-tahapan ini akhirnya kita menuju kepada satu kesimpulan diagnosisnya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga, sindrom. Seperti tadi juga saya sudah catatkan di dalam slide saya, bahwa untuk kasus-kasus yang tidak ada gejala, bisa jadi kan bahwa pasien kita ini tidak ada gejala, tetapi ada sindrom. Ya, dia tidak sesak, kemudian murmur nggak jelas kedengaran, ya. Lalu ada sindrom, misalnya saya kasih contoh sindrom Down, ya. Maka kita wajib melakukan tahapan-tahapan tadi, ya. Jadi begitu kita lihat ada pasien kita dengan ada suatu sindrom, maka tahapan tadi kita melakukan anamnesis, kita mulai melakukan pemeriksaan fisik yang lebih hati-hati, kemudian kita melakukan EKG dan kita melakukan fototoraks. Ketika kita melakukan pemeriksaan fisik itu tidak jelas murmurnya apa, ya, maka kita bisa lihat murmurnya apa, fototoraksnya bagaimana. Kalaupun dari pemeriksaan fisik murmurnya tidak jelas, bunyi jantungnya nggak jelas, tapi dari X-ray-nya kelihatan kardiomegali, ini kan sudah merupakan satu tanda untuk menuju ke suatu penyakit jantung bawaan asianotik. Pada kasus-kasus yang memang kita hanya mendapatkan satu data saja, EKG-nya juga tidak jelas. Tapi kalau untuk Down syndrome, ya itu sebenarnya ada khasnya itu, ya.
Itu dari EKG-nya kalau kita mendapatkan ada gambaran aksis jantung yang ke kiri, kemudian kita dapatkan ada RPH, lalu ada kardiomegali, mermer enggak jelas, maka kita harus berpikir ini ada ASD hipertonium, ya seperti itu. Jadi kalaupun akhirnya misalnya teman-teman sudah melakukan langkah-langkah ini semua, tapi masih belum tahu ini kira-kira apa ya, tidak usah khawatir. Jika ada tetap kecurigaan, misalnya ada suatu sindrom, tapi semuanya diperiksa masih normal, maka kita memastikannya dengan pemeriksaan ekokardiogram. Karena dengan pemeriksaan ekokardiogram kan jadi gold standar ya, semua kelainan struktur jadi ketahuan. Saya kira demikian, Dr. Rizky. Udah siap ya dok? Ada pertanyaan lagi dok? Ini yang selanjutnya pertanyaan dari Dr. Kartini Sumantri dok. Di sini beliau bertanya, apakah bayi lahir prematur dengan RDS grade 1 hasil ekonya PDA, apa yang harus dilakukan? Ini mungkin agak sedikit melenceng ya dok, tapi karena PDA jadi saya bacakan dulu. Ya, apa? Jadi bayinya prematur dan sudah tahu itu ada PDA-nya ya. Tentu saja kalau PDA-nya ini signifikan, kita harus tutup. Ya, untuk bayi prematur kita tahu bahwa patofisiologi PDA berbeda dengan pada bayi prematur. Pada bayi prematur, patofisiologi PDA-nya disebabkan karena adanya prostaglandin ya. Sehingga kita bisa menutup PDA ini dengan memberikan antiprostaglandin. Dengan memberikan antiprostaglandin, maka PDA pada bayi prematur ini akan tertutup. Contohnya adalah obat-obat yang antiprostaglandin itu adalah kalau dulu menggunakan indometacin, tapi sekarang kan udah nggak digunakan lagi, terlalu banyak efek sampingnya, mendapatkan obatnya juga sulit, maka dipakai ibuprofen. Ibuprofen juga sebagai antiprostaglandin. Tapi sekarang ini yang terbaru yaitu menggunakan hanya paracetamol. Jadi suatu obat yang memang ada di mana-mana, mudah mendapatkannya, kita bisa memberikan paracetamol tersebut. Jadi untuk bayi-bayi prematur yang sudah ada PDA-nya, sudah terdiagnosis, lalu apa yang ya kita tutup PDA-nya dengan memberikan obat antiprostaglandin seperti paracetamol. Dosisnya itu 15 mg per kilogram berat badan per hari. Dan kita bisa memberikan sebanyak 4 kali 15 mg per kilogram berat badan. Kemudian nanti setelah 1 minggu kita bisa evaluasi. Kita cek lagi apakah sudah menutup apa belum. Belum nutup, kita boleh berikan lagi. Sampai nutup, iya. Jadi kita untuk paracetamol sudah dilakukan penelitiannya, dia aman, relatif aman ya, sehingga pemberian dalam jangka lama juga tidak akan memberikan dampak negatif untuk bayi prematur tersebut. Bahkan sebaliknya, dengan menutup PDA, kita tahu bahwa PDA itu adalah salah satu yang bisa membuat hemodinamik dari bayi prematur menjadi tidak stabil. Ya, dan ini akan memperparah kondisi lainnya dari bayi prematur itu. Sehingga memang kalau bisa ya kita tutup. Nah sekarang bagaimana kalau sudah kita coba pakai medikamentosa, ternyata masih juga nggak nutup. Dan PDA-nya itu signifikan. Jadi jelas sekali menyebabkan gangguan hemodinamiknya. Apa yang kita lakukan? Sekarang sudah mulai berkembang ya suatu teknik untuk menutup PDA dengan menggunakan suatu device. Kalau dulu PDA itu kan ditutup pada usia yang lebih besar. Karena dulu untuk device penutup bayi PDA pada bayi kecil itu belum ada, tapi sekarang sudah ada. Sudah ada dan beberapa rumah sakit tertentu seperti rumah sakit mungkin dari rumah sakit Hangla ya itu udah banyak pengalamannya ya menutup PDA pada bayi prematur dengan menggunakan device ya. Jadi ini yang kita lakukan untuk bayi-bayi prematur yang ada dengan PDA. Saya kira demikian Dr. Risti. Ya, baik dok. Oh ada satu lagi Dr. Risti. Ada satu lagi untuk bayi prematur tadi kalau dengan medikamentosa tidak berhasil ya kemudian si PDA-nya memang sangat signifikan. Kemudian kalau di rumah sakitnya itu ada fasilitas untuk melakukan penutupan dengan menggunakan device, mungkin itu jadi pilihannya. Tapi mungkin ada rumah sakit yang belum bisa melakukan itu, tapi ada fasilitas dari bedah toraksnya. Saya kira ini bisa kita refer ke bedah toraks untuk dilakukan ligasi pada PDA-nya. Saya kira demikian, Dokter. Ya dok. Tadi ada sebenarnya ada pertanyaan dok, kenapa
pada keadaan apa VSD bisa ventrikel kanannya hipertrofi tadi sudah dijawab oleh Dr. Ria. Mungkin pertanyaan selanjutnya dok dari Dr. Zaki Akbar. Beliau bertanya apakah ada tips untuk mendiagnosis PJB non cyanotic tapi pada newborn dok, karena kan pemeriksaan fisik nggak jelas, EKG kadang-kadang nggak bisa dilakukan, foto toraks juga tidak terlalu jelas. Apakah ada tips dok khusus untuk cyanotic newborn? Ya, terima kasih. Saya mungkin menjelaskan dulu bahwa PJB asianotik itu kan ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang ringan, memang betul. Dari pemeriksaan fisik kita tidak mendapatkan apa-apa. Maksud saya keluhannya itu tidak ada, tetapi mermer bisa jadi terdengar, bisa jadi juga belum terdengar karena terkait dengan tekanan paru yang masih tinggi. Kemudian dari EKG sulit, betul, bahwa untuk melakukan EKG pada bayi kecil yang baru lahir itu kan harus menggunakan probe yang khusus ya, alat EKG-nya khusus dan itu mungkin tidak semua rumah sakit punya ya. Lalu dari X-ray. X-ray saya kira bisa. Jadi X-ray adalah satu-satunya yang bisa membantu kita untuk menuju ke suatu penyakit jantung bawaan asianotik yang kita curigai. Tapi jika dengan X-ray juga gambarannya itu normal, ya berarti kita untuk saat ini masih aman. Dan kita bisa mengatakan bahwa untuk saat ini penyakit jantung bawaan asianotiknya belum ada. Tetapi jangan lupa seperti saya katakan tadi, pasiennya diminta kontrol lagi. Nanti waktu umur sebulan dengerin lagi bunyi jantungnya. Jangan-jangan pada waktu umur sebulan baru kita dengar ada bunyi jantungnya. Itu tip yang pertama. Jadi tip pertama adalah bahwa kita tidak cukup memeriksa satu kali. Waktu kontrol kita bisa lakukan pemeriksaan fisik ulang. Itu tip pertamanya. Tip yang kedua adalah jika teman-teman berhadapan dengan ada bayi baru lahir, kemudian bayi ini mermer tidak jelas, ya, X-ray tidak jelas, kemudian EKG nggak bisa dikerjakan, tapi bayinya itu dekom, jadi dia ada tanda-tanda gagal jantung. Ya sudah dilakukan X-ray dan sebagainya, kok X-ray-nya jantungnya bagus, ya, kemudian EKG tadi nggak bisa dikerjakan, tapi dia dekom, maka kita harus hati-hati ya. Kita lakukan betul-betul pemeriksaan fisik ulangnya, karena bayi-bayi yang baru lahir yang dengan dekom, maka critical PS atau critical AS itu bisa menjadi salah satu yang harus kita pikirkan. Ya. Critical PS, critical AS mungkin bayinya nggak biru. Critical AS dia nggak biru, critical PS nggak biru, tapi dia dekom. Nah, yang seperti ini kita harus curigai, tetap kita curiga. Lalu bagaimana langkahnya? Ya, sementara bayinya ini dekom. Jadi tipnya adalah ya kita harus segera memastikan, mengkonfirmasi kecurigaan kita PJB asianotiknya dengan mengirimkan mungkin ke dokter konsultan jantung anak ya untuk akhirnya memang harus dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Itu kalau dia ada gejala. Kalau tidak ada gejala tenang-tenang aja dulu. Ntar waktu dia datang dengerin lagi bunyi jantungnya. Saya kira demikian Dokter Rizky. Ya. Ya. Mungkin Dokter Zaki tadi masih menyambung pertanyaannya lagi dok. Kalau ada neonatus dengan faktor risiko, misalnya dipasang CPAP atau ada risiko prematur dengan CPAP ya maksudnya dok. Terus apakah wajib dilakukan pemeriksaan eko itu dok? Karena tidak jelas semuanya tadi itu. Ya, bayinya prematur ya. Kalau bayi Ya. prematur, ya. Jadi untuk bayi-bayi prematur, ya, yang kemungkinan untuk terjadinya PDA itu sangat besar, maka kita perlu melakukan pemeriksaan ekokardiogram. Apalagi kalau bayi tersebut dirawat ya dengan hemodinamik yang tidak stabil, tentu kita harus memastikan dengan cepat apakah ada PDA atau tidak pada bayi tersebut. Jadi perlu kita lakukan pemeriksaan ekokardiogram. Ya, Dokter Rizky. Ya. Baik dok, masih ada pertanyaan lagi dok. Ini tadi yang selanjutnya sebetulnya berhubungan dengan izin bertanya dok di tekanan arteri pulmonalis. Ini agak melenceng sedikit sih dok tentang di tekanan arteri pulmonalis berapa dan usia berapa dikatakan hipertensi pulmonal pada neonatus. Ini dari Dokter Yuni Acan dok. Ya. Baik, terima kasih. Jadi
tekanan arteri pulmonalis berapa yang bisa menyebabkan hipertensi pulmonalis. Sebenarnya prinsipnya bahwa pada hipertensi pulmonalis itu adalah tekanan di arteri pulmonalisnya itu hampir sama dengan tekanan sistemik atau melebihi dari tekanan sistemik. Tekanan sistemik itu kita bisa tahu dari mana, kita ukur tekanan darahnya. Jadi tekanan darah pada bayi tersebut berapa? Kalau tekanan darahnya misalnya 90/60, ya berarti jika tekanan itu mendekati tekanan sistemik atau lebih dari tekanan sistemik, maka itu kita menyebutnya sebagai hipertensi pulmonal. Dalam keadaan normal, bahwa tekanan di ventrikel kanan itu kan sepertiga dari tekanan di ventrikel kiri. Tekanan di ventrikel kiri itu sama dengan tekanan di aorta. Jadi, jika tekanan di atrium, di arteri pulmonalis sepertiga daripada tekanan dari sistemiknya, itu normal. Kalau lebih dari sepertiga, itu mulai ada hipertensi pulmonar, tapi dia masih reversible ya. Jadi lebih dari sepertiga, 2/3, mungkin klinis sudah ada tanda-tandanya. Tapi kalau yang disebut dengan reversible, irreversible, itu sudah hampir sama dengan sistemiknya atau melebihi tekanan sistemiknya. Jadi seperti itu patokannya, Dokter Rizky. Ya. Baik dok, sebetulnya ada satu pertanyaan dok, bagaimana membedakan cyanotic dengan sindrom Eisenmenger? Tapi kayaknya biar nanti ada simposium online lagi, biar semuanya nanti pada datang, judulnya bisa masuk, saya sampaikan ke, ada Dokter Rizky, nanti bisa mungkin jadi judul topik yang mendatang, bagaimana membedakan cyanotic dengan sindrom Eisenmenger. Karena memang mungkin dokter spesialis anak atau dokter umum sekalian masih agak sulit ya dok, agak membedakannya. Saya rasa dari pertanyaan di kolom chat udah semua. Sebentar dok. Jadi sebetulnya ada satu pertanyaan lagi dok, mungkin ingin mendapatkan tips-tips kekasan apa, misalnya tadi yang sudah disebutkan dokter ya, pada CFSD kekasannya EKG dengan posisi LAD. Ini ada satu dokter minta diberikan risum yang apakah alangkah baiknya dok kalau ada risum kekasan misalnya pada ASD didapatkan split. Saya rasa tadi di slide ada ya dok? Ada di clue-nya, ada clue. Nanti apa boleh di-share dok slide-nya? Ada pertanyaan lagi tadi di depan. Ya, silakan. Tadi ada clue untuk auskultasi, kemudian ada clue dari EKG, itu bisa kita pakai untuk mengetahui tipe dari penyakit jantung bawaan Asianos. Ya. Saya rasa cukup ya dok, pertanyaan sudah cukup banyak, sangat menarik, dan banyak mengucapkan terima kasih pada dokter ya, presentasinya membuat PJB non cyanotic terang benderang gitu dok, saya juga bingung ya, mau bisa terang benderang. Terima kasih. Bagus banget dok, ya presentasinya kali ini. Saya rasa saya tutup ya dok untuk acara ilmiah, akan saya serahkan kembali ke MC kita hari ini, Dr. Fakul Wahab. Terima kasih dokter ya. Terima kasih.